Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ranak Niansyah, Program Studi Manajemen Risiko kelas 6B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dari risiko pembiayaan dalam sebuah perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 poinnya. Yang pertama mengenai konsep manajemen risiko, yang kedua dari manajemen risikonya tersebut, dan yang ketiga peran manajemen risiko, dan yang keempat adalah risiko dalam pembiayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sehubungan dengan kenyataan bahwa ketidakpastian itu selalu ada. Semua orang yang termasuk dalam manajemen perusahaan harus selalu menanggulangi risiko-risiko yang terjadi atau yang mungkin sedang terjadi. Artinya, berupaya untuk menghilangkan atau kerugian yang meminimalisasikan kerugian bila risiko dari ketidakpastian itu terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peran manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Di sini, risiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan yang mengarah pada memaksimalisasikan pendapatan dan mengurangi jumlah pengeluaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan membangun sistem dan pendekatan manajemen risiko yang baik dan komprehensif, mengidentifikasi dan memprioritaskan dan mengelola risiko-risiko yang bersifat material terhadap pencapaian sasaran perusahaan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang dipilih pada tingkat dan yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan dalam prosesnya. Yang pertama itu risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Ketika suatu reputasi jatuh, maka kehancuran suatu perusahaan sudah mulai melanda dan apabila sudah ada di depan mata. Contoh, adanya suatu kasus pertemuan di sebuah restoran yang mengakibatkan dan mengidentifikasikan adanya zat-zat tertentu yang dimiliki pada cabang tersebut, sehingga para konsumen dapat menilai bahwa restoran tersebut tidak layak dan tidak dapat untuk didatangi kembali. Dan yang kedua ada risiko pasar. Di sini risiko pasar adalah risiko yang biasanya berkaitan dengan perubahan harga pasar yang bisa merugikan suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu ada risiko kredit. Risiko ini sering terjadi pada perusahaan yang melakukan skema secara kredit. Dan risiko ini juga bisa menimpa perusahaan yang bergerak pada bidang kelembagaan keuangan. Dan yang keempat ada risiko operasional. Di sini risiko operasional adalah terjadi karena kurang berfungsinya suatu proses internal atau kesalahan manusia yang mengakibatkan kegagalan sistem dan adanya problematika eksternal. Risiko ini menimbulkan kerugian yang dapat berdampak pada hilangnya potensi sebuah keuntungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin mengenai pembiayaan risiko. Yang pertama, teknik pembiayaan risiko. Pembiayaan adalah suatu yang mengacu pada teknik yang menyediakan pembiayaan kerugian setelah asuransi terjadi. Teknik pembiayaan risiko meliputi A. Restitusi, dan yang kedua non-insured transfer, dan yang ketiga asuransi komersil, yang keempat referensi aktif, dan yang kelima referensi pasif. Selanjutnya, pembiayaan kerugian. Jika retensi digunakan, manajer atau risiko adalah mempunyai beberapa metode untuk melakukan kerugian. Metode tersebut adalah 1. Pendapatan neto sekarang, yang kedua cadangan tanpa dana, yang ketiga dana cadangan, dan yang keempat pembatasan pemberian suatu kredit, dan yang kelima jaminan penanggung. Dan yang terakhir di sini ada asuransi tersendiri atau self insuransi dari manajemen risiko. Self insurance biasanya digunakan oleh para manajer dalam mengambil risiko untuk mengurai aspek dari program manajemen risiko mereka. Dan yang kedua, ada kesulitan dalam memperoleh asuransi. Perusahaan mungkin mempunyai kesulitan dalam memperoleh jenis asuransi tertentu dari asuransi komersil. Dan yang ketiga, stabilitas penerima atau pendapatan yang lebih besar. Suatu pinjaman asuransi dapat menyediakan dan menstabilisasikan asuransi kembali, sebab banyak restoran akan setuju hanya dengan perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, kemudahan atau pengurangan pajak dari jaminan. Pada umumnya, premi yang dibayar pada suatu pinjamin bukanlah pajak pendapatan yang dikurangi. Premi akan dibayar apabila tidak ada dapat dikurangi dan menerima pajak pendapatan.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari suatu pembiayaan yang bersifat risiko. Kesimpulannya, risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi akibat karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang terjadi. Dan yang kedua, secara sederhana, pengertian dari manajemen risiko itu adalah fungsi-fungsi manajemen dan menanggulangi risiko, terutama risiko dalam memiliki dan menghadapi organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat, sehingga mencakup kegiatan yang bersifat merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengkoordinasi, serta mengevaluasi program dalam penanggulangan risiko. Dan yang terakhir, dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Dan yang kedua, mampu memberi arah dan memberi suatu petunjuk kepada perusahaan untuk mempengaruhi proses-proses yang telah dilalui. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan memperoleh kerugian yang bersifat meminimalisir suatu keadaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah mampu membangun dan mekanisme secara berkelanjutan. Dan yang terakhir dari kesimpulannya adalah pembiayaan risiko mengacu pada teknik yang menyediakan pembiayaan dan kerugian setelah asuransi terjadi. Teknik pembiayaan ini meliputi referensi, non-insurance, transfer, dan asuransi komersil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.